Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Gandhi Cinema, channel yang membahas tentang film India. Masih di serial film Ganga. Dimulai dari Pulkit meminta Supriya untuk meminum obatnya. Supriya menjawab, "Iya, nanti saya minum." Supriya berkata, "Bisakah kau membelikan aku mangga muda? Saya ingin sekali makan mangga muda. Apakah kau bisa membelikannya untukku?" Pulkit berkata, "Aku sedang ada pekerjaan. Nanti sepulang kerja akan aku belikan." Percakapan mereka berdua didengarkan oleh Nirajan. Nirajan berbicara kepada Madhvi, "Apakah waktu kau hamil Sagar dulu? Kau ingin makan yang masam-masam?" Madhvi tertawa mendengar Nirajan berkata seperti itu. Supriya tersenyum melihat mereka berdua. Nirajan mencari buah mangga muda di pasar. Ia mendapatkannya. Diam-diam ia memasuki rumah agar tidak ada yang tahu. Buah mangga itu diletakkannya di atas meja. Tanpa ia ketahui, Supriya melihatnya dari lantai atas. Ia tersenyum melihat tingkah ayah mertuanya yang lucu. Supriya langsung turun ke bawah. Ia mengambil beberapa mangga dan berkata kepada Maharaj, "Apakah paman yang membelikan mangga ini?" Maharaj berkata, "Bukan aku yang membelikannya." Supriya berkata, "Mungkin Pulkit yang membelikannya untukku." Dalam hati Nirajan berkata, "Aku yang membelikannya, tapi Pulkit yang mendapat pujian." Di lain tempat Janvi tampak gelisah. Ia sudah mulai kecanduan obat-obatan. Secepat mungkin ia meminum obat itu. Tak lama kemudian Madhvi dan Nenek Kanta memasuki kamar Janvi. Nenek Kanta menanyakan keadaan Janvi. "Apakah kau baik-baik saja?" Ia menyuruhnya untuk mengganti pakaian. Nenek Kanta berkata, "Lakukanlah yang bisa kau lakukan di rumah ini." Janvi berada di dapur. Ia mencoba untuk memasak untuk semua orang, tetapi ia tidak dapat melakukannya. Janvi membuat dapur itu sangat berantakan. Madhvi datang ke dapur. Ia sangat kaget sekali melihat keadaan dapurnya. Dapurnya sangat berantakan sekali. Ia marah kepada Janvi, tapi Janvi tak menghiraukan perkataan mertuanya. Saat bersama Sagar pun ia kurang fokus. Segala pekerjaannya harus diingatkan oleh Sagar. Ketika Sagar dan Janvi akan pergi ke persidangan, Janvi sibuk dengan obat-obatannya. Ia ingin sekali meminum obat itu, tetapi bagaimana caranya? Ia sangat bingung sekali. Di persimpangan jalan saat Sagar dan Janvi akan menuju persidangan, mereka bertemu dengan Ganga. Sepeda Ganga rusak. Sagar memberhentikan mobilnya dan langsung membantu Ganga. Janvi sangat kesal sekali karena ia lebih memperhatikan Ganga daripada dirinya. Keesokan harinya, Sagar melihat Palas dan Ganga. Sagar sangat cemburu melihat kedekatan mereka dan berencana akan menjodohkan mereka berdua. Saat Ganga di rumah Palas, Sagar menelpon ibu Palas. Sagar berkata, "Bibi, apakah ada Ganga di sampingmu?" Ibunya Palas menjawab, "Ya, dia ada di sini." Sagar meminta agar tidak menyebut namanya. Sagar memohon kepada ibunya Palas agar mau menjadikan Ganga sebagai seorang menantu. Ibunya Palas menyetujui permintaan Sagar karena ia sangat menyukai Ganga. Keesokan harinya ibu Palas datang ke rumah Chaturvedi. Ia mengikat benang hitam di tangan Ganga. Ibu Palas berkata, "Putri-putri di rumah kami tidak memiliki tangan yang kosong. Benang hitam akan dipasangkan kepada mereka. Saka Paula akan dikenakan setelah menikah. Aku akan melakukan hal yang sama kepadamu." Hati Ganga tersentuh saat mendengarnya. Ibu dan Palas membawa Ganga untuk berbelanja kain sari untuk persiapan pernikahan. Tetapi Ganga tidak mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli itu sebenarnya untuknya. Satu persatu barang-barang itu dipasangkan di tubuh Ganga. Saatnya Palas dan Ganga memilih cincin. Ganga terkejut dengan ucapan Palas yang mengatakan bahwa cincin itu untuknya. Semua barang-barang yang dibeli tadi itu untuknya. Ganga sangat marah mendengarnya. Ganga merasa dimanfaatkan oleh Palas. Ganga berkata kepada Palas, "Kenapa Tuan berbohong kepadaku? Bagaimana Anda pernah berpikir tentang hal ini? Jelaskan padaku."
Palas berkata, "Sagar yang datang padaku. Dia telah memberitahuku bahwa kau ingin meneruskan hidupmu sendiri. Oleh karena itu, aku melakukan hal ini." Di lain tempat, Sagar mengajak Janvi ke dokter. Janvi marah-marah. Janvi berkata, "Saya baik-baik saja. Saya tidak membutuhkan ini." Sagar mencoba menenangkannya, tapi Janvi tetap menolaknya. Janvi berjalan keluar dengan marah-marah. Janvi menunggu Sagar di rumah. Mehri bertanya, apakah ia harus membersihkan kamarnya? Janvi mengatakan, "Lakukanlah nanti saja." Mehri langsung pergi. Janvi memperhatikan kehadiran seseorang. Ia berkata, "Mungkin itu Sagar." Janvi langsung masuk ke kamarnya. Janvi terkejut, ternyata Iyas yang masuk dari jendela. Janvi berkata, "Pergilah, aku tidak membutuhkanmu." Iyas langsung mengarahkan senjatanya kepada Janvi. Iyas menyuruh Janvi untuk membuka laptop dan membuka rekening Sagar. Iyas berkata, "Transfer semua uang Sagar ke rekening saya." Iyas menyuntikkan obat ke Janvi sambil mengarahkan senjata kepadanya. Janvi menjadi sangat lemah sekali. Ia berkata, "Pergilah dari sini." Tetapi Iyas memberikan suntikan kedua kalinya, lalu Janvi pingsan. Iyas memegang tangannya dan memintanya untuk tidur di tempat tidur. Tangan Janvi langsung terjatuh. Iyas mencoba membangunkannya, tetapi sia-sia. Ternyata Janvi sudah tidak bernafas lagi. Iyas sangat panik sekali. Iyas melihat ke arah kipas angin. Ia menggantungkan tubuh Janvi dengan selendangnya. Semuanya tampak rapi, terkesan Janvi bunuh diri. Mehri berada di tangga, lalu Sagar bertanya kepada Mehri, "Apakah kau melihat Janvi?" Lalu Mehri menjawab dengan gugup. Sagar langsung ke lantai atas untuk menemui Janvi. Betapa kagetnya Sagar yang melihat Janvi tergantung di kipas dan tak bernyawa lagi. Sagar dengan panik turun ke bawah. Ia tampak bingung dengan apa yang dilihatnya. Datanglah Nirajan, Madvi, dan Nenek Kanta. Mereka kebingungan melihat Sagar yang gelisah. Sagar berkata kepada mereka bahwa Janvi bunuh diri. Ikuti terus kisah selanjutnya dan jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe. Terima kasih.